Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini kita mau membahas tentang leluhur ya atau kalau bahasa Islam, dalam kaurah Islam itu adalah khotam pendamping. Nah, apa iya tole kita semua itu punya khotam pendamping? Loh, iya, kita itu semua itu diikuti leluhur utawa dalam istilah tasawuf keilmuan Islam itu adalah khotam pendamping atau khotam leluhur. Tapi dalam istilah kejawen atau kita sebagai orang Jawa itu menyebutnya kita itu leluhur. Loh, kok iso gitu mbah? Iya, kita itu dalam wadah kita sebagai raga kita itu ada tiga unsur yaitu rogo itu jasmani kita rogo, terus yang kedua adalah nyowo. Nah, nyowo itu sendiri adalah roh sama dengan roh. Terus nyowo sendiri ada sukma itu adalah pengendali. Nah, seperti itu. Terus itu kodam itu apa ya mbah ya? Terus leluhur itu apanya ya mbah ya? Nah, leluhur itu seperti ini leluhur itu adalah makhluk gaib yang dulu mengikuti orang-orang tua atau mbah kita dulu. Terus karena suatu garis keturunan dan pengikatannya, karena ada perjanjian atau mungkin karena memang dia itu mengamping-ampingi dari garis keturunan itu, terus dia tuh mengikuti keturunan yang dikehendaki. Nah, terus apa fungsinya ya? Fungsi mereka itu sebenarnya kan lebih tepatnya itu ya kayak kita melindungi, terus mengarahkan, terus membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, terus itu boleh apa enggak? Ya tentu saja itu kan karena kehendak kita toh ya. Karena itu kan kehendak Gusti Allah, paring rezeki, paring kehendak, paring wakroh, mengizinkan untuk mereka itu ikut. Loh, nah terus kelengkapan kita yang lain kayak sedulur papat itu bagaimana mbah? Nah, sedulur papat itu pancar sendiri itu sebenarnya kan bagian dari diri kita, tapi itu porsinya beda Nah, kita bahas dulu ini yang kodam leluhur ya Nah, terus kenapa ada kodam leluhur itu yang berwujud harimau, berwujud raksasa, ada yang berwujud ular, ada yang berwujud manusia, orang tua gitu. Nah, ya wujudnya beda-beda sesuai karakternya dan fungsinya masing-masing. Terus itu nanti bisa kita gunakan nggak mbah ya? Kita jali tulung gitu. Ya aja jali tulung. Kita itu dengan kersane Gusti Allah minta agar seumpama diberikan perlindungan dan keselamatan, otomatis kodam leluhur itu nanti akan selalu melindungi diri kita. Terus kalau kodam leluhur itu ada yang pemiliknya ada yang disakiti, secara tidak langsung dia akan memberikan pembelaan. Nah gitu Nah itu koyo ilmu tapi turunan ngono kuwi. Terus di dalam Islam sendiri, kepercayaan Islam, kodam leluhur itu diistilahkan jin nasab ya. Loh kok jin mbah? Loh iya, karena itu adalah unsur dari luar dari tubuh kita. Dia sendiri sebenarnya mengikuti manusia sebelum kita itu dilahirkan dari berbagai keturunan sebelumnya. Nah seperti itu, makanya itu bagian dari jenis jin kalau dalam istilah spiritual Islam atau ilmu hikmah. Nah, berarti kita tuh dalam tubuh kita ada jin semua mbak. Loh, kita semua itu ada khoren kalau dalam ilmu hikmah itu ada khoren itu ya kayak leluhur tadi. Jadi sifat kita itu dipengaruhi dari khoren itu, dan dia itu mengikuti kita sebelum kita lahir sampai kita meninggal. Makanya ono sing bodoh membo itu kebanyakan itu ada khoren, tapi ya ono sing liyane iso membo seperti itu.
Loh, tapi itu bahaya rombahan. Loh, yora tergantung. Ketika semua itu terkendali, kita imani kuat, pikirannya kuat, rasane kuat, mandembah marang Gusti kuat, kabeh ora bakal kalis, dan kita tidak bakal terbawa kepada hal-hal yang sifatnya ke kiri. Insya Allah Gusti Allah paling pepadang terus. Nah, terus ono maneh iku memang ilmu keturunan ya, jadi turunke saka mbah-mbah biyen pengen anak putune iku selamat, kuat, rezekine akeh. Terus beliau keturunan kita yang dulu, mbah-mbah kita dulu itu melakukan lelaku. Nah, dari lelaku itu mendapatkan suatu ilmu ya Le ya. Nah, ilmu itu nanti setelah meninggal akan mengikuti keturunan dari mbahnya itu, dari keturunan di atasnya ke keturunan di bawahnya, terutama yang selaras dan cocok dan merasa seaura, garis aura gitu Le. Tapi bayar mbah. Loh ya enggak, tergantung. Makanya kita di dalam kepercayaan Islam dan Jawa itu fungsi dan tugas dari jin dan manusia itu adalah beribadah, sembahyang, ngawula manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku ora iso ditawar Le. Nah, lo yen pengen iso nguasai lan selaras dengan mereka, kita harus dekat dengan Gusti Allah. Ojo lali, ojo malah nyimpang yo Le. Cedak, awet zikir, awet ning, awet cedak karo apa ya jenenge ya, aja ngedohi wis ngono wae. Adono molimo eling terus, insyaallah Gusti Allah paring dalan ingkang sae. Loh mbah, kayak gitu tuh apa terus kata ada orang yang gampang mempelajari ilmu, terus ada yang susah, itu apa itu berpengaruh ya mbah ya? Nah, beberapa orang yang memiliki talenta dan diikuti kodam leluhur itu biasanya itu mudah mempelajari yang sifatnya keilmuan seperti itu, menembus alam gaib, berkomunikasi dengan bangsa yang tidak kelihatan, merusak burung winara. Bahkan ada beberapa yang tanpa belajar pun dia sudah dibimbing untuk bisa mendapatkannya. Loh, yaitu kalau ada yang bilang itu anugerah, ya memang itu anugerah. Tapi ada yang bilang itu musibah dan cobaan, ya enggak sedikit kalau tidak dikaji dengan benar. Kalau saya mikir, ya mbah itu mikir kayak gitu, wong diwenehi wong gratis orang njaluk, ya iku anugerah Le. Karek awake dhewe iku nggunakake piye? Ibarat kita itu punya peso, kalau kita asah buat masak ya jadi koki enak Le, menghasilkan masakan yang enak. Tapi kalau peso itu kita asah buat nodong, buat garong, ya dari cilokone wong liya dan tidak bagus. Ceritane gitu Le. Nah, enak wae ora apa-apa. Kita diberi anugerah ya, alhamdulillah, matur nuwun marang Gusti. Kabeh iku ditampa kanthi senang. Tuh, lah terus mbah, ini ciri-ciri orang yang punya kodam pendamping dan leluhur itu apa ya mbah ya? Nah, kodam pendamping itu biasanya kalau kita itu melihat orang itu wibawan itu beda nih. Wibawannya beda, dari segi tindak tanduknya beda, titisnya, nah titis dalam mengambil keputusan dan titis dalam soal yang lain itu beda nih, dan perbawaannya juga beda. Loh, kok bisa gitu mbak? Loh, ya bisa nih, yang namanya kodam pendamping leluhur ataupun yang namanya khorin itu, mereka mendampingi kita itu dengan berbagai tujuan dan kelebihannya. Contohnya gini, kalau ada yang
biji leluhur, kodam leluhur itu ada yang pandai dalam kesenian. Tentu kita itu gampang untuk mempelajari, contohnya nembang, nabuh gamelan, ada yang nyinden ya gitu le.